والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالآن نبدأ بالآية 23 من سورة يونس، ayat 23 surat Yunus juz 11. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. أتاها أمرنا ليلا
أو نارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. Itu di atas diterangkan mereka hidup di dunia kemudian diberi kenikmatan-kenikmatan daratan lautan diperjalankan kemudian manusianya bisa menikmati menaiki kapal laut senang kemudian tiba-tiba kena angin dan seterusnya akhirnya berdoa kepada Allah agar diselamatkan lalu diselamatkan benar oleh Allah. Nah bagaimana setelah diselamatkan? Maka ayat ini falamma anjahum, maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka moko ari kanane mus nyelamataken sapa Allahum ing wong kabeh idahum dumadaan utawi wong mau kabeh iku yabghuna fil ard gawe kerusaan ing dalem bumi bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak bisyirki kelawan kesyirikan. Maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka idahum, idza ini namanya idza fujaiyah, masuknya ke dalam jumlah ismiyah seperti ini. Idza fujaiyah artinya tiba-tiba, cara Jawane dumadaan. Tiba-tiba mereka melampaui batas berbuat kerusakan di muka bumi dengan tanpa hak, yaitu bisyirki, dengan melakukan kesyirikan. Manusia itu begitu. Ketika mendapatkan kesedihan, kesusahan, apalagi di tengah laut, ombak besar, angin, badai kencang, semua kelihatan hitam, awannya hitam, lautnya tidak jernih lagi, airnya keruh, ombaknya besar. Berdoa kepada Allah tidak berhenti, minta diselamatkan. Begitu sampai di darat, kembali lagi, kembali seperti semula. Ini ketika diselamatkan mereka melampaui batas. Yabghun itu yazlimun atau yufsidun. Sini disebutkan yabghuna yufsidun. Yabghuna termasuk yazlimun, melampaui batas, melakukan kezaliman, berbuat kerusakan. Antara lain berbuat kerusakan di muka bumi tanpa hak bisyirki, dengan melakukan kesyirikan. Orang yang mengerjakan perbuatan syirik
itu berbuat kerusakan. Pertama, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau beribadah kepada yang memberi nikmat, yang menghidupkan, tetapi beribadah kepada makhluk yang lain. Makhluk beribadah kepada makhluk. Yang kedua, kerusakannya dengan perbuatan kesyirikan itu akan diikuti yang lain, ditiru oleh yang lain. Dan kalau sudah melakukan kesyirikan, nanti akan bertambah dengan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Contoh, para penyembah selain Allah itu menghambur-hamburkan harta bendanya untuk selain Allah. Membeli bunga, membeli buah-buahan, membeli kemenyan, membeli itu, ini, itu, dan seterusnya. Kemudian disembah-sembah, kemudian diyakini akan membawa berkah dan lain-lain. Nah, itu berbuat kerusakan. Terus, kalau orang sudah tidak beribadah kepada Allah, dia melakukan kesyirikan, dia akan melanggar hukum-hukum Allah yang sekian banyak. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tidak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Jadi berbuat kerusakan di muka bumi. Ya ayyuhan nasu, nah, ini peringatan. Hik sekabai manusia, wahai seluruh manusia, innama baghyukum, angin pestine utawi oleh ngliwati wates sira kabeh, zulmukum tegese zalime sira kabeh, iku ala anfusikum balik ing atase awak-awak ira kabeh. Li anna ismahu karana sak temene dosane az-zulm iku alaiha ing atase anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kalian yang melampaui batas, kezaliman kalian itu kembali kepada diri kalian. Karena dosanya akan menimpa diri kalian. Huwa mata'ul hayatid dunya. Ini bacaannya dua. Huwa mata'ul hayatid dunya. Huwa utawi baghyukum atau zulmukum iku mata'ul hayatid dunya, kesenangan urip ana ing dunya. Tumta'una, dan senengaken sapa sira kabeh, fiha ing dalam al hayatid dunya, qalilan, kelawan setitik. Itulah kehidupan dunia. Kezaliman kalian itu hanya kehidupan dunia. Karena kamu semua senang-senang dengan melakukan kezaliman itu di dalam kehidupan dunia, qalilan, dengan kesenangan yang sedikit. Orang yang melakukan kezaliman di dunia senang, bangga, bisa mengalahkan yang lain, bisa lebih, pokok merasa senang. Tapi senangnya kan sebentar. Setelah itu kezalimannya akan kembali pada dirinya. Belum lagi di hari kiamat, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Terus ada lagi hadis yang lain, orang yang melakukan kezaliman itu kezalimannya akan menimpa dirinya sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Kamu lihat saja kalau ada orang-orang yang zalim, yang berbuat macam-macam pelanggaran-pelanggaran, itu sebelum matinya sudah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
innama baghyukum ala anfusikum. Sungguh kezalimanmu akan kembali kepada dirimu. Mata al hayatid dunya, yang satunya dibaca nasab, yang biasa kita baca dibaca nasab. Mata al hayatid dunya, kalian bersenang-senang dengan kesenangan dunia. Itu di bawah nanti dijelaskan wa fi qiraatin binasbi mata' ay tatamatta'una. Tatamatta'una tegese seneng-seneng sapa sira kabeh mata al hayatid dunya kelawan kesenangan urip ana ing dunya. Summa ilaina marji'ukum, kemudian hanya kepada kami tempat kembali kalian. Summa ilaina nuli kari-kari iku marang ingsun, marji'ukum utawi nggon bali sira kabeh. Summa ilaina marji'ukum utawi nggon bali sira kabeh ba'dal mauti ing dalem sakwise mati. Fanunabbi'u nuli nyeritaaken ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'maluna padha nglakoni sapa sira kabeh. Fanujazikum nuli bales ingsun ing sira kabeh alaihi ing atase ma kuntum ta'malun. Kemudian tempat kembali kalian hanyalah kepadaku, lalu kami menceritakan kepada kamu semua dengan apa yang pernah kamu kerjakan. Nah, ini kita tadabbur, mentadabburkan ayat ini, menghayati kandungan isinya dengan kehidupan dunia, karena kita berada di dalamnya. Kehidupan dunia yang sementara penuh dengan kesenangan, kenikmatan, banyak orang yang baik-baik, ahli ibadah, khusyuk, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di sisi lain ada manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Semuanya ketika diuji dengan ujian besar, mereka ingat Allah, berdoa. Makanya kalau ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagi orang yang beriman itu menjadi pelajaran untuk menyadarkan dirinya agar kembali lagi. Karena kadang-kala tanpa peringatan itu cenderung untuk melampaui batas. Karena manusia mempunyai nafsu. Ada nafsunya yang baik, ada nafsunya yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu fujuraha, durhakanya, maksiatnya, keburukannya, wa taqwaha, dan takwanya. Kalau takwanya kuat, fujurnya kalah. Kalau fujurnya yang kuat, takwanya yang kalah. Maka ada peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar ingat dan kembali lagi. Nah, orang-orang yang melanggar itu, yang menikmati kesenangan dunia dengan kemaksiatannya, itu nanti dan yang bagus-bagus semua dikembalikan kepada Allah, akan mendapat catatan semuanya. Allah menceritakan kepada tiap manusia dalam catatan itu, yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk ya mendapatkan balasannya sesuai dengan amal perbuatan. Lalu sekarang gambaran kehidupan dunia yang manusia senang untuk berada di dalamnya karena memang dilahirkan di dunia dan sudah terbiasa dengan kehidupan dunia. Orang itu senang dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Yang menjadi kebiasaannya.
gambaran kehidupan dunia di ayat ini. Innama masalul hayatid dunya, angin besline utawi perumpamaane, sifatu sifati al hayatid dunya urip ana dunya iku kamain kaya banyu, matorin tegese udan, anzalna kang nurunaken ingsun hu ing ma minas samai saking langit, fakhtarata maka campur utawa subur, asal arti ikhtarata bercampur, campur utawa subur bihi sebab banyu, bisa babihi sebab banyu, apa nabatul ardi cecukulan ana tanah, cecukulane tanah, wastabaka istabaka lan ketemu apa ba'duhu sebagiane nabat bi ba'din kelawan sebagian kang liya. Sesungguhnya gambaran perumpamaan sifat kehidupan dunia ini bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur atau tumbuh subur sebab air itu tumbuh-tumbuhan yang di tanah, dan bertemulah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ishtabaka itu asal artinya kalau satu bertemu dengan yang lain. Contoh ini namanya sabbaka yusabbiku, tasbikan. Sabbaka yusabbiku. Salat dengan begini tidak boleh. Salat dengan begini tidak boleh. Terus ketika wiridan juga jangan begini. Intinya jangan biasa begini. Banyak orang yang tidak tahu. Sambil pengajian begini tangannya. Ini menyebabkan ngantuk. Para ulama mengatakannya makruh. Makruh. Ini. Kalau tangan saya ke tangan kamu boleh. Ada hadis yang diriwayatkan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dengan cara tasbik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan sahabat sahabat Muadz ibnu Jabal. Lalu Nabi mengatakan, ya Muadz, la tada'anna dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Harus hafal. Hafal. Santri-santri yang baik pasti hafal. Santri-santri yang baik, yang rajin pasti hafal. La tada'anna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan wahai Muadz, dubura kulli salatin, sesudah tiap-tiap selesai salat bacaan Allahumma a'inni, ya Allah berikan pertolongan kepadaku, ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk membaguskan, untuk bagusnya ibadah kepadamu. Untuk berzikir, bersyukur, dan bagusnya ibadah itu membutuhkan pertolongan Allah. Kalau tidak dapat pertolongan, berat lisan itu, berat lisan. Tapi kalau sudah terbiasa, lisan sudah dibiasakan untuk zikir, wiridan kepada Allah, maka lisan ini menjadi ringan. Itu berarti mendapat hidayah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, bersyukur. Banyak orang mendapat nikmat tidak bersyukur, kurang terus. Kok cuma sekian? Cara jawane kok mek sakmene. Kok mek sakmene. Pirak gun seguni, pirak gun
sukuni, cuma saidik. Qalil jiddan, qalil syadza. Sidik. Tidak bersyukur. Pandai bersyukur. Alhamdulillah. Dinikmati saja, dinikmati. Kan la in syakartum lazidannakum. Bersyukur itu membutuhkan pertolongan Allah. Orang targetnya 1 hari harus sekian, ternyata hanya mendapat 1/4-nya. Apa saya ini ingin ini. Lah ya rumah sana dak mbahmu dewi apa? Ya kan? Kan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti akan ditambah oleh Allah dalam kesempatan yang lain. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bagusnya ibadah kepada Allah membutuhkan pertolongan Allah. Kalau tidak, asalkan salat itu asalkan selesai. Rukuk cuma lewat, sami Allah liman hamidah cuma lewat, Allah akbar, sujud cuma lewat, Allah akbar, duduk, Allah akbar, 1 menit 4 rakaat. Itu berarti kan berat. Tapi kalau mendapat pertolongan dari Allah, salat bisa dinikmati. Ibadah-ibadah yang lain dinikmati. Sehingga mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kembali ke sini. Kalau santri-santri insya Allah mendapatkan kenikmatan ibadah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan nikmatnya iman Islam dan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan Sya'ban mendekati Ramadan. Mendekati Ramadan, ini sebagian sahabat dulu pada zaman Nabi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa kalau sudah mendekati Ramadan, para sahabat itu berlomba-lomba mulai membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Itu kalau mendekati Ramadan, banyak yang berpuasa, banyak yang meningkatkan zikir dan sholawatnya ila akhiri. Ini kesempatan baik bagi kita semua. Sekarang ini, hari ini malah berkumpul 2 hari, 1 hari Senin, yang kedua Ayyamul Bid. Masya Allah luar biasa. Cuma saya tidak puasa hari ini, berarti rugi. Kalian yang berpuasa beruntung. Saya tadi mau sahur maju mundur, poso apa gak koyoke luweh gitu. Nah, ternyata kalah dengan nafsu, ya kan? Ya terus terang saya akui kalah dengan nafsu. Kalah dengan nafsu. Kamu insya Allah banyak yang puasa. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Lanjut. Setelah dari gambaran dunia yang indah, yang menyenangkan, orang senang menikmatinya, senang memandangnya, senang untuk mengumpulkannya. Manusia kan delok kenikmatan-kenikmatan, ngumpul nih, duwe, punya, mengumpulkan. Kalau tambah banyak tambah senang. Kata Al-Quran itu seperti air hujan yang pagi ini juga turun hujan. Turun hujan ke tanah yang kering kerontang, tiba-tiba jadi subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, hijau di mana-mana. Tetapi tidak berapa lama kemudian akan rusak. Apa katanya di sini? Fakhtarada bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas, dari apa yang dimakan oleh manusia, mimma saking barang ya'kulu kang mangan ing ma sapa annasu manusa, minal burri rupane saking gandum bur, wasyair lan gandum syair, wa ghairihima lan saliyane al-bur wasyair, tumbuh-tumbuhan dari yang dimakan oleh manusia seperti gandum al-bur, gandum asyair dan yang lain-lain. Yang lain-lain di sini beras, beras ini, beras itu. Kemudian ada jagung, ada kedelai, ada kacang hijau, ada, oh masya Allah. Di Indonesia apa yang tidak ada? Nah, di Indonesia ini masya Allah luar biasa. Semuanya ada. Wal an'am, dan apa yang dimakan oleh binatang ternak.
tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput subur kena air hujan, akhirnya subur dimakan binatang ternak. Minal kala, dari rumput. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga ketika tanah telah berhias dengan hiasannya. Hatta idza akhadhat, sehingga nalikane wis ngalap apa al ardu tanah, zukhrufaha ing hiasane al ard, bahjataha keindahane al ard, minan nabati saking cecukulan dari tumbuh-tumbuhan, wazayyanat lan wus berhias apa bumi, buminya berhias dengan tanaman-tanaman, bizuhri dengan bunga-bunga, koma bizuhri koma, wa asluhu dan asalnya lafaz izzayyanat itu adalah tazayyanat. Lafaz izzayyanat dari tazayyanat, dari kata fi'il sulasinya zana yazinu zinatan, artinya berhias. Zana yazinu zinatan, menghias. Zayyana, menghias. Terus sesuatu yang bagus itu zain. Zain. Zana yazinu zain. Zina, zainan, zainal abidin, zainal arifin. Nah, itu hiasan, keindahan. Nah, tazayyanat asalnya, izzayyanat asalnya dari tazayyanat. Terus ubdilatit ta'u zayan, taknya diganti dengan zai. Tak tazayyanat, taknya diganti dengan zai, wa udghimat fi zai, dan diidghamkan kepada zai, lalu ditambah hamzatul wasl di awal sehingga menjadi izzayyanat, asalnya tazayyanat. Jadi kalau saya melihat seseorang berhias, tazayyana yatazayyanu tazayyunan, tazayyana. Sahabat Abdullah ibnu Abbas itu senang berhias. Sahabat Abdullah bin Abbas itu terkenal orangnya ganteng, putih, ganteng, gagah, sepupunya Nabi. Terus senang berhias. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Ibn Abbas, ra'aituka tatazayyan daiman, kurang lebih begitulah. Wahai Ibnu Abbas, aku melihatmu selalu berhias. Jawabannya apa? Inni uhibbu an tatazayyana zaujati kama anna zaujah tuhibbu an atazayyan. Nah, aku senang kalau istriku berhias, maka istriku juga senang kalau aku berhias. Nah, gitu. Jadi ada sarunge ngelowor, kudu ceblok kowe. Kelambine benikane ora pas. Nganggo kelambi naik turun. Sarung ngaparak geger. Tak ro-karuan. Enggak karu-karuan ya. Sarungan sing tepak, kelamben sing tepak, berhias sing bagus. Nah, iku bojone ya seneng. Sebagaimana laki-laki senang istrinya berhias, maka istri pun juga senang kalau suaminya berhias. Oh, jangan berhias ketika mau pergi saja. Kalau di rumah pakai apa? Sarung sing suwek-suwek. Ila akhirih. Nah, ini wazayyanat. Ini bumi berhias. Bumi berhias dengan tumbuh-tumbuhan. Coba sekali-kali kamu, ya sekarang sudah bisa melihat pepohonan. Kamu pergi ke sawah, enggak usah jauh-jauh mana. Dia sawah kanan kiri, tanahnya berhias dengan tanaman-tanaman yang indah, yang bagus. Nah, itu apa? Untuk apa? Untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ibadah. Jangan jalan-jalan itu diartikan maksiat. Jalan-jalan. Saya kadang-kala keluar sendirian. Hanya apa? Melihat kanan kiri tanaman-tanaman yang indah itu. Untuk tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kalian memikirkan ciptaan Allah, menikmati itu.
menikmati keindahan dunia. Saya lanjutkan, ketika tanahnya telah berhias dengan tumbuh-tumbuhan, wa dhanna ahluha, dan telah mengira ya pemiliknya. Kata Imam Mujahid, adh-dhannu fil Quran al-yaqin, al-yaqin atau al-ilm, al-yaqin. Dhann dalam Al-Quran itu yakin. Nah, pemiliknya meyakini annahum qadiruna 'alaiha, bahwa mereka bisa menguasainya. Petani kalau sudah menanam kemudian melihat tanamannya subur, itu kan sudah punya bayangan-bayangan yang indah. Alhamdulillah, tanaman saya subur, baik, bagus. Nanti kalau panen saya akan membelikan sepeda motor untuk anak saya. Nah, itu sudah. Nanti kalau panen saya akan jual sebagian untuk ini. Nah, yang petani jeruk mengatakan, waduh, jeruk saya alhamdulillah bagus. Ini nanti kalau laku saya akan begini. Sudah punya gambaran seperti itu. Itu dzan. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Telah mengira pemiliknya, telah meyakini pemiliknya bahwa mereka bisa menguasai atasnya. Mutamakkinuna min tahsili thimariha. Mereka yang meyakinilah, tamakkana ya tamakkanu itu menjadi tetap teguh. Nah, jadi meyakini mendapatkan hasil dari buah-buahnya. Mutamakkinuna podong yakini min tahsili thimariha, saking ngasilaken pira-pira uwai tanaman. Apa namanya tadi yang tandurannya mana? Az-zukhruf, zukhrufah itu. Nah, hiasannya. Terus ketika sudah meyakini dia akan mendapatkan hasil dari buah-buahannya, apa yang terjadi? Ataha amruna, ata datang kepada tanaman-tanaman itu amruna, perintah kami, perintah Allah, qada'una, ketentuan kami, au azabuna, atau siksa kami, lailan, pada waktu malam, au naharan, atau waktu siang. Faja'alnaha, lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu, ay zar'aha, tanaman-tanamannya yang ada di tanah itu, hasidan, ing rusak, kal mahsudi, kaya dipanen, bil manajili, kelawan piro-piro arit. Nah, sehingga ketika datang ketentuan kami atau azab kami, malam hari atau siang hari, kami jadikan tanaman-tanaman itu seakan-akan sudah dipanen, hasidan mahsudan bil manajil, seperti sudah dipanen dengan sabit. Nah, maksudnya apa? Kadang contoh tanaman padi, sudah tanam bagus, hampir panen, sudah buahnya, sudah bijinya sudah turun begini, sudah kuning, mungkin tinggal seminggu lagi, 2 minggu lagi, tiba-tiba datang angin kencang, hujan deras, angin, hujan deras, akhirnya roboh semuanya, banjir, padinya rusak. Ataha amruna lailan au naharan. Yang di Turki itu tanaman-tanaman tin, pohon tin, zaitun, pohon zaitun. Biasanya itu dijual minyaknya, minyak zaitun, yang terkenal. Makanya jemaah haji itu kalau beli minyak zaitun di Saudi banyak sekali, dari Turki. Nah, pohon zaitun bagus-bagus, tiba-tiba kena gempa besar, tanahnya langsung membuka begini, perkebunan zaitun jadi pisah satu dengan yang lain. Ya kemungkinan pohon-pohonnya juga rusak, hancur. Itulah
ataha amruna lailan aw naharan. Orang punya tanaman jeruk, apel, mangga, senang mau panen. Tiba-tiba hujan deras, nah, angin, badai, puting beliung, semua buahnya hancur rusak. Itu hukuman atau peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia itu seperti itu. Pemiliknya sudah merasa senang, ini tiba-tiba datang dari Allah seperti itu. Ka'allam taghna bil ams, ka'anna seakan-akan tanaman itu, ka'an mukhaffafatun dibaca ringan nun sukun, ay ka'annaha, namanya ini hanya dhamirus sya'an. Ka'annaha seakan-akan tanaman itu lam taghna, ay lam takun, lam taghna takun, belum pernah ada, seakan-akan belum pernah ada, bil ams kemarin. Ada yang menafsirkan ka'allam takun amiratan bil ams, seakan-akan belum ada apa-apanya. Amirah itu ramai, belum ramai bil ams kemarin. Ya, seakan-akan kemarin belum ada apa-apanya. Tanaman yang tadinya subur makmur kena banjir, seret. Seminggu air tidak surut, akhirnya tiba-tiba semuanya jadi rusak. Dari semua yang dilakukan oleh manusia, macam-macam hukuman Allah. Kadang kepada petani, kadang kepada petani udang, petani bandeng, ya, ketika mau panen banjir tambaknya, sudah ikannya lepas semua. Siapa yang nemu? Setelah surut ada yang nemu ikan di mana-mana, sementara pemiliknya merugi ratusan juta. Nah, karena biaya untuk menanam bandengnya, menanam atau menabur benihnya sudah habis banyak. Tiba-tiba kena seperti itu, ka'allam taghna bil amas, kaya-kaya ora tahu enek sadurunge. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, seperti itulah kami menjelaskan, nufassilu merinci, nubayyinu menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang yatafakkarun, yang berfikir. Kaum yang berfikir akhirnya kembali kepada Allah. Masya Allah, ini hukuman. Seperti yang terjadi berapa hari yang lalu, kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, rumah terbakar, mobil, puluhan mobil terbakar, ada orang yang meninggal banyak, yang hilang ada, entah hilang kemana, melarikan diri, belum kembali, apa juga kena terbakar. Masya Allah. Barangkali ketika sedang bermain dengan temannya di dekat itu, akhirnya meninggal ila akhirih. Siapa menyangka, siapa mengira seperti itu. Ka'allam taghna bil amas. Terus diingatkan, setelah diberi gambaran kehidupan dunia, ini namanya di dalam ilmu balaghah at-tasbihut tamtsili, menyerupakan, menyamakan sesuatu dengan yang lain dengan gambaran yang banyak sekali, yang indah, dengan tiba-tiba kena rusak. Rusak ini nanti akibatnya begini. Gambarannya sangat banyak sekali. Namanya at-tasbihut tamtsili idza kana wajhus syabah yatakawwan min muta'addid, apabila wajhus syabahnya terdiri dari sifat-sifat yang banyak. Terus wallahu yad'u ila daris salam, Allah itu menyeru manusia kepada tempat tinggal yang penuh keselamatan, penuh damai. Darussalam, tempat kedamaian, kampung halaman yang damai. As-salama wahiyal jannatu, yaitu surga. Biddu'ai ilal iman, dengan mengajak kepada keimanan. Wa yahdi man yasha, Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki hidayatahu, ing paring hidayah marang man
Allah kehendaki untuk diberi hidayah ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, dinil Islam, yaitu kepada agama Islam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam ibadah, dalam ketaatan, mendapat keberkahan, kenikmatan, ilmu yang berkah, manfaat, sehat walafiat, orang tua yang mendukung belajarmu semua diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat dunia, hajat akhirat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.